Pada kesempatan kali ini di video yang ke-522, Klub Matematika akan membagikan soal tes SKB untuk mata pelajaran matematika dan IPA ya. Di sini kalau selesai diharapkan teman-teman sudah bisa berbagai trik tentang matematika dan IPA ya. Langsung saja kita masuk di soal yang pertama. Bentuk sederhana dari 64 pangkat 2 per 3 dalam kurung tutup kurung pangkat negatif 1/2 adalah, pilihan jawabannya A sampai dengan E ya. Kalau kita sudah tidak terbiasa ya sebelumnya dengan soal seperti ini, tentunya kita akan menyerah lebih dahulu. Oke, sebelum saya bahas ada beberapa sifat yang berhubungan dengan soal ini. Misalnya seperti ini. Ada katakanlah A pangkat M, kemudian dalam kurung gini, tutup kurung gini, pangkat N. Ini nilainya sama dengan A M kali N. Oke, dasar yang pertama untuk menyelesaikan soal nomor 1. Kemudian yang kedua, A pangkat negatif M itu sama dengan 1 per A pangkat M. Oke, dari dua ini kita bisa menyelesaikan soal nomor 1 ini. Oke, kita tulis kembali soalnya, yaitu 64 pangkat 2 per 3, kemudian pangkat negatif 1/2. Perlu diingat di sini, nilai dari 64 itu kan 2 pangkat 6. 2 kali 2, kali 2, oke, kali 2, kali 2, kali 2. Atau 2 pangkat 6. Ya. 64 itu nilainya sama dengan 2 pangkat 6. Jadi, ini langsung saya tulis di sini. 64 saya ganti dengan 2 pangkat 6. Kemudian pangkatnya 2 per 3. Gini kan. Tutup kurung gini. Pangkatnya negatif setengah. Sehingga kalau kita mengacu pada sifat yang pertama ini, A pangkat M, kemudian tutup kurung, buka pangkat N sama dengan A pangkat M kali N. Sehingga di sini akan menjadi 2 pangkat 6 dikali 2 per 3 dikali negatif setengah. Oke, jika sudah seperti ini, maka kita bisa menyelesaikannya dengan mudah ya. 6 bagi 3, 2 ya. 2 kali 2, 4, 4 dikali setengah, berarti di sini tinggal 2 pangkat negatif 2, karena 4 dikalikan dengan setengah, negatif 2 kan. Nah, di sini hasil akhirnya kan 2 pangkat negatif 2. Kita melihat sifat yang kedua di sini. A pangkat negatif M itu sama dengan 1 per A pangkat M. Sehingga ini akan menjadi 1 per 2 pangkat 2. A-nya itu adalah 2, ya kan? Gini. Kemudian M-nya di sini adalah negatif 2. Ya, gitu. Sehingga akan menjadi 1 per 2 pangkat 2. Nilainya menjadi 1 per 4. Jawabannya benar adalah pilihan jawaban yang D. Seperti itu, cukup mudah sekali karena Klub Matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Lanjut di soal nomor 2. Edo menabung di bank sebesar 1 juta rupiah dengan suku bunga tunggal 2% per tahun. Tabungan Edo saat diambil sebesar 1.050.000 rupiah. Lama Edo menabung adalah titik-titik. Pilihannya A sampai dengan E ya. Kita coba tulis yang diketahui dulu dari soal nomor 2 di sini. Yang pertama adalah tabungan awalnya. Saya tulis dengan tab awal. Tabungan awal Edo adalah 1 juta rupiah. Berarti sama dengan 1 juta. Oke. Kemudian yang diketahui kedua itu adalah suku bunga. Oke. Suku bunganya di sini adalah 2% per tahun. Berarti saya tulis 2%. Kemudian tabungan Edo saat diambil, saya tulis di sini tabungan akhir ya kan. Tabungan akhirnya adalah 1.050.000. Nah,
Dari selisih ini, tabungan awalnya 1 juta, tabungan akhirnya 1.050.000, sehingga kita bisa mencari nilai bunga ya. Bunganya berarti 1.050.000 dikurangi 1 juta. Bunganya yaitu mendapatkan bunga sebesar Rp50.000. Oke, dari yang diketahui di sini yang ditanyakan kan lama Edo menabung ya. Lama Edo menabung saya kembangkan dengan N bulan ya, N. Yang ditanyakan adalah lama menabung. Di sini bunganya adalah lamanya kan N ya. N per 12. 12 adalah dalam 1 tahun ya. Dikali, mengapa saya bagi dengan 12? Karena di sini suku bunganya adalah per tahun ya. Ini N bulan per tahun sebenarnya. Karena tahunnya harus dijadikan bulan, berarti N per 12 bulan gitu ya. Dikali suku bunga, oke. Bunga, kemudian dikali dengan tabungan awal. Saya tulis tabungan awal. Di sini sama dengan bunga. Oke, kita tinggal masukkan saja angka-angkanya. N per 12 dikali bunganya adalah 50.000. Oh maaf, bunganya adalah 2% ya. 2 per 100. Bunga artinya di sini suku bunga ya. Suku bunga 2%. Langsung saya tulis saja 2 per 100. Dikali tabungan awal. Tabungan awalnya adalah 1 juta. Oke, sama dengan bunga. Bunganya di sini nilai bunga yang didapat adalah 50.000. Dari sini bisa kita selesaikan dengan mudah ini. Kita bagi 2 ini 6, ya kan? 0,2 saya coret 0,2 berarti tinggal N kali 10.000, ya kan? Atau 10.000 N boleh ya. Saya tulis saja nggak apa-apa, N kali 10.000 per 6 ya. Ya, masih sisanya 6 kan? Sama dengan 50.000. Sehingga akan menjadi di sini kita kalikan silang menjadi N kali 10.000 gitu, saya tulis lagi. Sama dengan 50.000 kali 6 ya, 300.000. Nah, ini sudah ketemu jawabannya. Kalau kita lihat di sini kita pakai coret saja. Ada 3 angka 0, 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3. Tinggal 1, 1, 1. Berarti tinggal tersisa N sama dengan 30. Nah, N sama dengan 30 bulan. Selesai. Berarti jawabannya adalah pilihan jawaban yang E. Seperti itu, cukup mudah sekali karena kelas matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Selanjutnya di soal nomor 3, pembuatan minyak kayu putih dilakukan dengan cara A. Sublimasi, B. Adsorpsi, C. Filtrasi, D. Distilasi, E. Kristalisasi. Ini untuk mata pelajaran IPA ya. Untuk menjawab soal nomor 3 di sini, sebenarnya langsung bisa kita jawab. Tapi untuk pembelajaran, maka kelima pilihan jawaban ini saya bahas semua. Mulai dari sublimasi sampai dari yang terakhir yaitu sampai kristalisasi. Kita bahas yang pertama yaitu sublimasi. Sublimasi di sini adalah cara pemisahan campuran dengan menguapkan zat padat tanpa melalui fase zat cair, sehingga kotoran yang tidak menyublim akan tertinggal. Contohnya adalah pemisahan kotoran pada kapur barus. Kemudian di pilihan jawaban yang B, adsorpsi di sini adalah cara pemisahan campuran untuk membersihkan suatu zat dari pengotornya dengan cara penarikan bahan pengadsorpsinya secara kuat sehingga menempel pada permukaan bahan pengadsorpsi. Contohnya adalah untuk memurnikan air dari kotoran renik atau mikroorganisme dan memutihkan gula yang berwarna coklat karena terdapat kotoran ya. Yang C, filtrasi di sini adalah metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan zat cair dan zat padat yang tidak larut dengan menggunakan filter atau penyaringan berdasarkan ukuran partikel. Contohnya, menyaring air yang bercampur pasir disaring dengan kertas saring sehingga pasir akan tertinggal di kertas saring ya. Di pilihan jawaban yang D, distilasi, ini adalah pemisahan campuran
untuk memperoleh bahan yang berwujud cair yang terkotori oleh zat padat atau bahan lain yang memiliki titik didih yang berbeda. Contohnya adalah penyulingan pada penyulingan minyak bumi, pembuatan minyak kayu putih, pemurnian air minum. Jadi, jelas kan? Pembuatan minyak kayu putih kalau berdasarkan pembahasan ini berarti dipisahkan dilakukan dengan cara distilasi. Bagaimanakah dengan kristalisasi? Kita akan bahas juga untuk sebagai bahan belajar teman-teman semuanya. Kristalisasi adalah cara pemisahan campuran untuk memperoleh zat padat yang terlarut dalam larutan. Contohnya adalah pembuatan garam dapur dari air laut, pembuatan gula pasir dari tebu. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwasanya pembuatan minyak kayu putih dilakukan dengan cara distilasi. Pilihan jawaban yang D. Cukup mudah karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Selanjutnya di soal nomor 4, seseorang melihat kilat dan 0,4 second kemudian terdengar bunyi petirnya. Jika cepat rambat bunyi di tempat itu 400 meter per second dan cepat rambat cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per second, jarak orang tersebut dari sumber bunyi petir adalah A sampai dengan E. Pilihan jawabannya ya. Ini kita sampaikan di sini. Di sini yang diketahui yang pertama adalah 0,4 second di sini adalah seseorang melihat dan terdengar waktu berarti ini ya. Karena satuannya kan detik ini. T. Waktunya adalah 0,4 sekon. Artinya 0,4 detik. Kemudian di sini diketahui juga cepat rambat bunyi. V-nya yaitu 400 meter per sekon. Kemudian diketahui juga cepat rambat cahayanya. Tapi diingat karena di sini seseorang melihat kilat dan 0,4 sekon kemudian terdengar bunyinya. Berarti kita pakai cepat rambat bunyinya. Pakai cepat rambat yang 400 ini. Yang ditanyakan kan jaraknya, S-nya. Gini aja. Berarti jaraknya sama dengan kecepatan kali waktu. Gitu ya. Jadi V-nya di sini adalah kita pakai cepat rambat gelombang bunyi. Satunya adalah meter per sekon. Jadi V-nya adalah 400. Tinggal dikali dengan waktu. Waktunya adalah 0,4 detik. Nah, 400 dikali 0,4 adalah 4 per 10. Gini. Tinggal coret satu gini kan. Tinggal 40 dikali dengan 4. 160 meter. Oke. Kenapa bisa meter? Kalau kita lihat di sini, V-nya satuannya tadi kan meter per sekon. Ya kan? Kemudian dikali dengan waktunya adalah sekon, sama-sama detiknya, berarti detiknya coret, berarti tinggal tersisa satuannya meter. Seperti itu, jadi jawabannya adalah pilihan jawaban yang C. Seperti itu cukup mudah sekali karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kirimkan saran kepada kami di kolom komentar. Bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Jangan lupa like, subscribe. Terima kasih.